ini kita kedatangan narasumber dan kebetulan beliau ini memiliki usaha kecil-kecilan. Mari kita bertanya apa sih itu kontraktor. Oke Pak Joy, bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan nama saya Joy, boleh dibilang itu Pak Joy. Oke. Nah, kebetulan saya itu sekarang itu usahanya di bidang kontraktor. Saya kontraktor itu sebenarnya banyak sih Bang. Oh iya. Waktu itu mulai dari jasa, ada itu kontraktor. Kontraktor itu kan suatu badan usaha. Iya. Nah, badan usaha itu meliputi apa aja sih sebenarnya gitu. Nah, kontraktor itu banyak sebenarnya, terutama di bidang jasa, konstruksi, ekspedisi, kayak gitu, logistik. Nah, salah satu contohnya kontraktor seperti itu. Dan kebetulan sekarang tuh kita sama tim itu bergeraknya di bidang sipil. Gitu. Nah, sekarang tuh pengerjaan kayak perbaikan pagar, infrastruktur, pemasangan area-area parkir. Nah, mungkin seperti itu sih. Bapak ini kan memiliki perusahaan. Kalau boleh tahu nama perusahaannya apa sih itu? Oke, nah kebetulan sekarang tuh kita mempunyai 2 perusahaan. Ya. Pertama, perusahaan kita tuh di bidang CP. Ya. Nah, CP Sarana Esa Anugrah. Nah, terus yang kedua PT Cakra Teknik Sejahtera. Nah, 2 perusahaan itu beda-beda fungsinya, bidangnya beda-beda. Ya. Untuk yang CP Sarana Esa Anugrah itu, nah dia itu bergeraknya di bidang jasa, kayak kebersihan. Nah, kebersihan itu meliputi kayak pembersihan jalan, nah, terus perapian taman, kayak gitu. Nah, kalau PT Cakra Teknik Sejahtera ini seperti tadi yang saya bilang, Kontraktor itu ya. Ya, nah dia itu bergeraknya di sipil nih sekarang. Ya. Nah, kita bergeraknya sekarang tuh lagi ada kerjaan pertama di pabrikasi. Nah, kita lagi buat pagar besi. Nah, terus yang kedua kita sekarang lagi pengerjaan sipil, yaitu kayak pemasangan paving block. Jadi membuat area parkir baru. Nah, yang ketiga di infra, kita lagi pengerjaan perbaikan jalan. Nah, mungkin itulah 2 perusahaan yang sekarang kita jalani itu bedanya seperti itu. Oke Pak Joy, saya ingin bertanya tentang apa sih itu rintangan atau hal terberat yang dialami kontraktor itu di lapangan? Oke, sebenarnya banyak faktor sih. Kontraktor. Ya, kalau kita tuh mendapatkan suatu pekerjaan dari owner nih, misal, nah tantangannya itu sebenarnya banyak. Iya. Kendala-kendalanya itu pertama ketika kita kelebihan biaya, kayak seperti membengkakan kayak gitu. Kita udah menguji nih, kita udah hitung sama tim misalkan sekian, modal sekian. Ternyata di kendala di lapangan itu banyak. Ada pembengkakan biaya lain yang tidak terduga. Iya. Seperti itu. Ketika ada lingkungan, terus alat-alat rusak, tenaga kerja kurang mencukupi. Nah, saya kendala itu banyak. Itu salah satu yang terkecilnya seperti itu. Kalau kendala di lapangan saya. Oke. Oleh kita ikuti kontraktor itu pembengkakan biaya. Kan itu kan kalau di kontraktor itu kan khususnya kan di lapangan itu kan suka banyak konflik tuh. Cara menangani konflik-konflik itu kayak gimana itu Pak Joy? Kalau menangani konflik seperti itu, kita tuh jangan pesimis dulu nih. Oh iya. Jangan pesimis, wah ini gini nggak usah. Kita lihat dulu nih, mereka itu maunya apa gitu. Kita pendekatan, kita ngobrol, diskusi, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi kita tuh jangan punya berpikiran buru-buru, perasaan buru-buru. Oh, ini mau mengganggu nih, mungkin jangan. Kita kan udah tahu kalau kita belum ngobrol. Nah, ketika ngobrol mungkin mereka juga mungkin ingin kerjasama sama kita. Mungkin dia punya materialnya, mengusulkannya ke kita. Mungkin dia pengen punya teman-teman bisa kerja sama kita gitu kan.
kita jangan pesimis dulu. Oh. Jadi ambil positif aja dulu. Kalau kita berpikirnya negatif dulu, nah kesannya kayak gimana ya? Kita tuh gak bakal ketemu masalahnya. Kita hadapi, kita secara baik-baik, ya, gitu. Ketika kita ada kerjaan tuh kita tuh harus, wah di sini tuh banyak lingkungan juga. Nah kita tuh harus pendekatan dulu. Oke. Kayak seperti itulah. Kan kalau di dunia kontraktor itu kan nggak jauh-jauh dari sipil kan. Itu kalau kontraktor itu sama sipil itu kayak gimana sih hubungannya? Apakah sama? Apakah beda jauh gitu dalam pendapatan kayak pemikiran lah? Kalau masalah sipil itu sebenarnya kalau perbedaan-perbedaan itu pasti beda. Jadi sipil itu kan banyak. Iya. Sipilnya sipil apa dulu? Apakah dia masuknya ke infra atau dia masuknya ke konstruksi? Nah, sipil itu banyak sebenarnya. Tapi untuk tujuannya itu sama kan? Sama, pembangunan juga. Gitu. Terus untuk kan ada apa itu dari dalam dunia kontraktor itu kan ada yang namanya sipil sama arsitek. Itu perbedaan sipil sama arsitek itu seperti apa sih? Jadi kalau sipil itu sebenarnya cuma hanya rangkuman, Oh iya. gitu. Teknik sipil nih. Iya. Nah sipil itu banyak. Iya. Sipil pembangunan, sipil ini, sipil ini. Jadi sebenarnya dia itu hanya wadahnya aja. Oh. Jadi dia itu bercabang ke sini. Kalau arsitek itu kan lain lagi. Itu kalau arsitek itu kan menggambar. Dia yang ngedesain gitu. Nah maksudnya kemana gitu. Tapi Apakah dia itu masuknya ke infra, desain Iya. jalan atau gedung atau rangka, kan beda kayak gitu. Tapi kan di sipil juga kan ada itu menggambar. Ada, Iya. sama itu Itu arsitek. sama. Heeh. Berarti saling mendampingi lah kayak Iya. gitu. Iya. Jadi kalau dalam hal sipil ya, contoh kita tuh di bagian infrastruktur. Oke. Nah, di situ tuh kan kita tuh ada yang disebut dengan layout atau AutoCAD gambar. Iya, iya. Nah, kan sebelum kita mengerjakan itu kita tuh harus bikin dulu nih desainnya nih. Gitu. Iya. Nah, setelah dibikin seperti apa sih desainnya, baru kita kasih ke owner. Kalau kata owner tuh, oh iya Pak, ini kita udah setuju gambar seperti ini. Nah, di situ nanti terschedule tuh. Mulai apa dulu nih yang mau dimulai gitu kan. Iya. Biasanya itu pertama pembersihan lahan dulu. Penggalian tanah kayak gitu. Nah, itu kan harus terstruktur tuh. Jadi ada jadwalnya, habis itu kemana lagi. Jadi nggak sembarangan. Kontraktor itu nih ada kerjaan nih, sipil, misalkan pembangunan rumah Iya, atau iya. pembangunan jalan. Kita tuh nggak bisa langsung kerja. Kita harus kasih gambar dulu, AutoCAD-nya kayak apa. Berarti kita harus ada rancangan dulu kayak gitu. Nah ya? iya, ada yang namanya RAP, itu rancangan anggaran pembiayaan. Oh. Rencana anggaran pembiayaan. Nah, habis itu kita gambar. Nah, yang arsitek ini dia nanti yang ngedesain. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan kayak jalan tuh. Nah, di situ tuh tertera penggalian tanah itu berapa kedalamannya tuh. Habis itu ada lagi, nah mau pakai pengerasan. Pengerasan itu berapa senti. Pengerasan itu kan macam-macam. Misalkan dari base cost dulu nih. Nah, base cost ini berapa nih ketebalannya. Nah, habis itu naik lagi ke abu batunya gitu. Berapa senti. Nah, habis itu masuklah ke yang namanya pengerasan, yaitu beton. Itu beton juga banyak. Mau pakai mutunya yang mana kan tergantung owner sendiri. Kayak seperti itu. Ya kan harus ada gambar dulu tuh. Iya. Nah, Iya, kalau benar. misalnya kita langsung jalan-jalan, nah ketika si orang tanya, Pak ini gambarnya mana nih? Wah bisa repot tuh Pak. Nah, jadi Pasti kita lah. harus sesuai tuh. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Nggak jauh beda lah. Ya kayak beda. Kalau di dalam dunia kontraktor itu ada kendala apa saja sih yang pernah Bapak alamin kayak gitu? Kalau untuk kendala itu sebenarnya banyak sih Bang. Iya. Banyak sebenarnya. Nah, pertama kayak cuaca, apalagi musim hujan kan. Iya. Nah, kendalanya pertama itu yaitu cuaca. Kadang-kadang mulai dari tengah kerja, kita ini lagi kerja nih, Ya. ya target nih. Iya.
Nah tiba-tiba ada hujan nih, wah udah tuh kadang-kadang schedule itu sudah terencana Iya. terencana matang, tapi tiba-tiba ya kita harus ngulur-ngulur. Nah pertama tuh, Iya. yang kedua dari segi tenaga kerja. Kadang-kadang tenaga kerja itu kalau lagi nggak ada, bingung juga kita tuh. Susah ya, Iya, nyari susah. ya. Iya. Gitu. Kan dia ada bidangnya masing-masing. Oh iya. Gitu. Kita kan nggak mungkin pakai yang ini, pakai ini. Kalau pakai yang ini, pakai ini. Kalau bukan bidangnya, wah susah. Repot. Iya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu peralatan. Nah peralatan itu kadang-kadang rusak, kejemal itu kan menghambat juga, kendala juga. Nah dari ketiga hal ini tuh kadang-kadang kita tuh harus bisa memperhitungkan. Kita tuh benar-benar harus matang nih. Nah sebelum kita bekerja itu biasanya kita tuh sama tim itu diskusi dulu. Nah hal-hal seperti ini apalagi sekarang tuh lagi musim hujan nih. Iya, iya. Nah biasanya kita tuh sama tim tuh nih kira-kira kalau hujan turun tuh kita harus gimana. Kita kan harus cari solusi nih dari sekarang. Antisipasi lah. Iya, iya. Nah biasanya antisipasi dulu. Antisipasinya apa sih ketika nanti hujan itu datang? Ketika kita ada pekerjaan di luar gedung, Iya. misal di Lapangan jalan itu ya. Iya. Itu. Nah terus yang keduanya yang tadi saya bilang itu pada tenaga kerja. Kita tuh solusinya kayak gimana nanti? Nah kayak seperti itu. Nah terus peralatan. Kita juga kan harus punya peralatan itu nggak bisa yang satu nih rusak nggak ada lagi udah repot. Ya iyalah. Nah pasti. kita harus antisipasi tuh, kita harus mempersiapkan gitu. Mungkin seperti itulah kendala-kendalanya. Kan- Tapi nggak tahu yang lain. Apakah ini kan musim hujan ya Pak ya? Iya. Kan apa kan kalau musim hujan kan tanah kan pasti lembek tuh. Iya. Itu untuk cara memperkuat fondasi itu seperti apa? Gimana Pak itu caranya? Nah kalau seperti itu kita lihat dulu nih struktur tanahnya. Iya. Kalau misalkan ini kita buang, Buang. kita gali, buang sampai benar-benar ketemu sama ke kekerasan tanah. Iya. Nah, jadi yang lebih itu kita buang. Karena kalaupun kita pakai, kita paksain nih. Yang lebih itu kita pakai, itu percuma hasilnya tidak maksimal. Iya. Kita harus buang. Kita harus buang, kita kasih pengerasan. Nah, pengerasan itu seperti apa? Kadang-kadang kita tuh bantu dengan batu-batu alam, kayak limestone, kayak basebos. Nah, mungkin seperti itu. Karena kalau tanah udah lembek itu nggak bisa. Susah berarti ya. Ya, resikonya tinggi. Berarti beda hal lagi kalau musim panas gitu. Iya. Iya. Soalnya musim panas juga sama. Sama. Kita tanah itu kita ambil, kan seperti yang di awal tadi saya bilang. Iya. Persiapan itu biasanya itu kan pembersihan lahan. Oke. Nah, pengurukan tanah. Nah, tanah-tanah yang itu kita ambil nih. Kita ambil. Nah, misalkan kedalaman itu berapa senti, berapa meter, kita ambil tuh. Nah, setelah kita ambil, kita buang. Nah, ke tempat khusus ya, buat pembuangan. Nah, barulah kita kasih pengerasan. Nah, setelah pengerasan itu, baru kita pakai. Tapi kan itu nggak bisa langsung kita pakai. Kita tunggu dulu, kita uji dulu kekuatannya udah benar maksimal apa belum. Gitu. Biasanya seperti itu. Iya, iya. Kayak gitu. Umumnya kayak seperti itulah. Iya. Kalau di dunia sipil infrastruktur biasanya kayak seperti itu. Kita harus punya perencanaan matang. Nah, baik lagi tadi ke yang namanya arsitek. Iya. Nah, desain. Nah, kita tuh harus bisa tuh memperhitungkan. Terus gambar dulu. Pakai apa nih materialnya? Kita tergantung daerahnya. Iya. Kalau misalkan daerah-daerah yang rawa-rawa, wah Susah juga ya. itu kita harus benar-benar detail. Kita nggak bisa main bikin-bikin aja. Tergantung lokasinya. Oke, oke. Itu seperti itulah. Mungkin Bapak memiliki saran untuk teman-teman di luar sana yang ingin menjadi kontraktor atau pengusaha seperti itulah. Pesan saya sih pertama pelajari dulu. Iya. Nah, dalam hal pelajari itu kita lihat dulu teknis dan standar keselamatan di industri ini. Itu ya, misalkan
abang nih Hmm. misalkan mau jadi kontraktor konstruksi misalnya sipil, itu harus pelajari dulu resikonya, keselamatannya gitu kan. Kita tuh menguasai dulu nih teknik-teknik kayak gini gitu. Karena kontraktor itu harus punya tim. Pertama tim desain, tim administrasi, tim di lapangan pengawasannya, mereka tuh harus paham Iya. kinerja-kinerja itu, harus paham. Mereka tuh harus mempunyai kemampuan atau skill nanti yang dibutuhkan. Misalkan kita nih di sipil nih, di infra, ya kita tuh harus tahu nih, ini mereka ini mampu nggak ya, kira-kira mereka ini mampu nggak ya. Jadi buatlah suatu kelompok dulu, tim lah kalau dibilang itu tim. Nah tim desain, tim nanti di lapangan pengawasan, kita tuh harus udah menguasai dulu. Nah seperti itu. Jadi jangan main terjun aja. Iya. Takutnya kita ya belum menguasai itu udah terjun. Yang nggak tahu apa, Ya, terjun aja gitu. ya. Nah pertama terus bangun jaringan dengan pemasok klien atau si owner ini Iya. gitu. Nah kita tuh harus mulailah dari proyek kecil dulu. Nah kenapa saya bilang harus mulai dari proyek kecil dulu, itu nanti dijadikan pengalaman. Jadi proyek kecil ini Iya. yang namanya apa sih, terjun di usaha itu, misal apalagi di kontraktor ya, Iya. itu ada plus minus. Nah nanti kekurangan kita apa nih, kelebihan kita apa nih, nah, itu harus nanti dicatat itu. Nah itu yang ketiga, kita harus bikin apa sih namanya, kepercayaan kepada klien. Jadi Oke. kita harus, klien itu wah ini puas dengan Bagus kinerja nih. kita bagus nih. Iya. Itu. Nah itu. Terus yang terakhir itu tingkatkan keterampilan dan manfaatkan teknologi. Sekarang kan banyaknya teknologi yang Iya. canggih yang Iya. bagus gitu. Nah seperti itu. Pesan saya sih seperti itu. Jadi mental juga harus kuat. Harus kuat, Karena ya. kan kalau kontraktor itu kan nggak bisa cuma kita pengusaha, nggak bisa. Kita harus punya tim yang kuat juga. Benar yang semuanya tuh ngerti. Bener-bener ahli berarti ya. Iya. Tapi selebihnya sih saya tuh bukan mengajari Iya. atau menggurui, bukan. Saya juga masih banyak belajar sama anak-anak, sama Iya. tim juga. Mungkin itu sih pesan-pesan dari kita. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan banyaklah ilmu yang kita pelajari dari narasumber malam ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau terjun ke dunia kontraktor itu, kita harus pelajari dulu apa itu namanya, teknis dan standar keselamatan dalam industri ini. Ya mungkin cukup sekian dari podcast kali ini bersama narasumber sekarang. Gimana? Ya. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.